Bowo ya, dan semoga Pak Bowo juga ya mau dengan kesabarannya, mau melatih kita, mau ngajarin kita untuk supaya kita bisa sukses juga. Betul nggak? Betul. Ya. Ada nggak yang nggak mau sukses nih kira-kira di sini? Nah, ini nggak ada kan? Nah, pasti semuanya pengen lah gitu kan. Ya terlebih kita sukses di sini di One More, kita bisa sukses dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Gitu. Kalau sukses hanya buat sendiri mah, ya buat apa? Mungkin suksesnya bisa bermanfaat buat orang lain seperti Pak Bowo ini. Ya mungkin terlebihnya saya juga mungkin ingin memperkenalkan diri bagi yang belum tahu Pak ya. Ya perkenalkan, saya Ahmad Saifuddin. Ya boleh bapak-bapak panggil di sini cukup Ahmad aja nggak apa-apa. Ya familiarnya Ahmad panggilannya. Sebenarnya nama saya itu banyak Pak, tapi nggak apa-apa di sini panggil Ahmad biar gampang mengingatnya Pak ya. Karena Pak, nama Ahmad itu bisa jadi seorang pahlawan Pak. Tapi kalau pahlawan tuh kan biasanya dia kalau udah menang jadi pahlawannya hilang kan gitu. Saya nggak mau Pak, saya pengen menikmati nanti. Jangan cuma jadi pengen jadi pahlawan buat keluarga, buat teman-teman semua, tapi saya juga bisa menikmati gitu ya. Nah, jadi insyaallah sore hari ini kita belajar bersama-sama, buka pikiran kita, buka hati kita untuk belajar kepada seorang bermaster Bapak Bowo. Dan nanti di sini semuanya nanti akan disampaikan dari mulai produk dan juga sistem ataupun strategi kita untuk menjalankan ya kan. Nah, mungkin nanti ada sesi tanya jawab setelah itu ya. Nanti kita bisa ya mungkin ada yang pengen tanya atau silakan nanti singkat. Tapi nanti setelah selesai Pak Bowo menyampaikan. Mungkin acara pembukanya saya cuma sekian aja. Selanjutnya ya acara full akan diisi oleh Pearl Master Bapak Sukowo Wibowo. Waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tempatnya luar biasa nih. Memang di sini saya yakin dan saya percaya bahwa akan lahir orang-orang besar. Amin. One More di Tangerang ini. Karena kalau kita lihat di dunia itu One More seorang Demo Master itu baru ada 9 orang di dunia. Dan kalau kita ada beberapa negara kan dunia berapa triliun, baru ada 9 Diamond Master. Nah di Asia itu belum ada Diamond Master. Di Malaysia, di Singapura, Australia, Jepang, Korea belum ada. Taiwan, Hongkong belum ada. Di Indonesia pun belum ada Diamond Master. Tingkat tertinggi di Indonesia baru Pearl Master saja, itu pun baru 40. Ada master dari orang. Dan pelanggannya sudah banyak. Ini dan di sini saya yakin gini, kira-kira bangga nggak ketika suatu saat orang-orang yang Anda kenalkan berterima kasih kepada kita? Kita ada rasa kebanggaan nggak? Usah terima kasih Pak Edi, kalau nggak Pak Edi datang ke sini saya masih jadi tukang ngarit, kan? Saya masih kerja di pabrik, saya masih kerja di ini. Nah kita makanya kita berpikir jangan hanya untuk kita saja. Jadi itu punya tanggung jawab. Hak lebih naras kita jalankan. Kita punya bertanggung jawab dengan kehidupan orang lain juga benar. Kalau kita bertanggung jawab dengan kehidupan orang lain, maka kita akan jauh lebih baik kalau sayang sama kita kan. Dan makanya kalau kita lihat ini, kalau kita bicara tentang bisnis itu tentu punya rumus yang harus dijadikan patokan, harus dijadikan standarisasi sebagai acuan. Kita ingin bisnis apalagi kita lihat konotasi dalam bisnis network marketing di Indonesia itu sudah banyak orang lain tidak bertanggung jawab, ini rusak namanya. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang berpikir ini nggak logika, betul nggak? Ini nggak masuk akal, ini hanya tipu-tipuan. Banyak yang seperti itu. Tapi itulah menjadi bagian pada skenario perjalanan sebuah bisnis, kan gitu. Nah yang harus kita sekarang lihat adalah bisnis yang memang yang sedang akan kita jalankan kan gitu. Nah kalau saya berbicara tentang perusahaan One More, karena saya mulai dari nol, saya tahu perjalanan One More di Jakarta. Cikal bakalnya One More di Jakarta adalah saya, Pak Ismet, Pak Ustadz Mabas, sama istri saya 4 orang teman. Kalau saya mungkin tidak percaya, saya duluan benar nggak? Dia tidak percaya, karena belum ada. Betul. Tapi yang saya lihat kan yang pertama adalah saya mengimani
daripada apa yang saya lihat. Ya meskipun rasa percayanya itu baru berapa persen kan, karena kita belum membuktikan. Nah, setelah kita membuktikan baru saya percaya, enggak. Jadi bisnis ini akan bertumbuh ketika memang banyak orang yang bisa membuktikan. Nah, kenapa Tangerang ini belum bisa ada master, belum ada master? Karena belum ada bisa membuktikan. Betul. Kuncinya di situ. Nah, permasalahan siapa yang akan menjadi bukti kan gitu? Apakah kita menunggu orang menjadi bukti baru kita mulai? Nah, prosesnya di situ. Kita harus menjadi bukti ketika orang boleh memulai. Dan sekarang orang-orang asing sudah mulai masuk Indonesia untuk bangun Banmor. Apakah kita mau kedua kali dijajah? Enggak. Apakah orang asing yang menguasai bisnis kita kan? Nah, ini harus kita udah mulai sadar di situ. Ini udah mulai kita. Dan orang-orang asing udah mulai masuk di sini. Satu orang Eropa bekerja, orang Eropa kerja itu nggak akan pernah nolak. Sebelum berhasil nggak berhenti orang sana. Coba diserbukan keliling seluruh Indonesia. Merasa capek nggak? Berapa perjalanan dia tempuh? Dengan ke setiap pulau, setiap provinsi. Nggak ada nolak. Itu orang-orang yang punya visi yang besar. Nah, kita bicara tentang Banmor. Banmor adalah perusahaan yang sangat kuat, teruji. Sekarang sudah berapa negara Banmor? Banmor sudah hampir di 22 negara. Bicara produk, pengguna produk Banmor sudah 7 juta manusia. Dan kepuasan pemakai produk sudah 8%. Ya kan? Semua legalitas sudah ada, Badan POM sudah ada Pak Evan. Ya. Jadi perusahaan itu sudah beresmi dan kemarin Mustafa itu menemui pejabat-pejabat negara kita yang berkepentingan untuk memberikan keamanan dalam berbisnis di Indonesia. Kemarin Mustafa itu disebutkan sedikit Pak Antoni sebagai direktur Banmor Indonesia itu mendatangi ketua MPR itu Bapak Rusdi. Jadi Banmor itu sudah salah satunya sudah diketahui oleh negara karena bayar pajaknya besar negara. Dan kemarin sponsor APRI ketika membuat APRI kuat, Banmor satu-satunya sponsornya yang memberikan dana besar kepada APRI. Mantap. Banmor sudah terdaftar di asosiasi itu jualan langsung Indonesia. Kalau di dunia sudah ada, sebenarnya APRI-nya sudah ada. Cuma kan bahasa Inggris kan? AFD. Association Direct Selling, World Association Direct Selling. Iya. Atau asosiasi jualan langsung. Nah, kalau di sini APRI, kalau tempatnya di luar negeri World Association Direct Selling. Ini asosiasi jualan. Dan di kondisi COVID, salah satu perusahaan yang masih memberikan kontribusi kepada ekonomi negara adalah network marketing. Dunia ini direct selling. Semua usaha yang lain lumpuh. Ini direct selling yang masih memberikan Kontribusi banyak. yang terbaik pada devisa negara. Ketika COVID kemarin terjadi, saya malah jalan-jalan ke Eropa. Meskipun kita prosedurnya repot kan, karantina lah, swab lah, sana sini swab, baru mau berangkat swab kan, sampai pada swab lagi, sampai Turki mau masuk hotel swab, besok lagi swab lagi, pulang swab lagi, sampai pulang dari Turki di karantina tuh di Kemayoran. Di karantina, wah namanya bisnis kan, ada orang susah di bisnis itu juga, karantinanya 1 juta. Berdua saya sama istri 5 hari 10 juta cuma tidur segitunya kan. Tapi kita kan bisnisnya bagus, kadang dari pemerintah kita malah belanja jaket dari 15 juta segala macam. Tadi susah kalau jalan-jalan ke sana belanja jaket. Artinya bahwa Banmor bisa menjawab tantangan di kondisi terburuk sekalipun, enggak? Dan sekarang pemulihan ekonomi sudah mulai bagus. Maka Banmor melesat lagi, dia istilahnya lebih dasar lagi. Dan kata Mustafa jadi Banmor baru mau memulai, pabrik baru mau dibangun di sini kan, rumah sakit mau dibangun untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu disiapkan untuk kita.
kira-kira kalau nanti seperti itu gimana one more enggak? Betul. Nah, sekarang tugas kita bagaimana one more ada di setiap rumah dari kita, jangan dari orang lain. Kedepannya one more itu punya kita, punya orang lain. Betul, Pak. Kalau punya orang ya udah jadi penonton aja, betul nggak? Tahu tetangga kita dari siapapun, saudara saya tuh dari sono, padahal tetangga kita tuh nggak jadi tiap hari kita ketemu. Tahu-tahu dia berada di situ dari kita. Nah itu makanya ya kita ini harus harus memberikan manajemen waktu kita harus bisa. Gitu. Bagaimana cara kita waktu itu mencari karena enggak waktu itu nggak bisa disetop enggak. Kita ini akan istilahnya terus oleh waktu. Jangan sampai kita sadar-sadar kalau nggak punya itu udah sakit. Ketika anak-anak sudah mulai butuh biaya baru kita sadar. Salahnya di situ kita begitu. Kan seolah anaknya tadi setelah lahir ada serahkan Allah dan ntar juga ngasih rezeki. Menganak buahnya, kata kairannya sendiri. Kita diberikan amanah, benar nggak? Anak itu diberi oleh Allah menjadi pemimpin yang terbaik, dengan lain menjadi orang baik kan? Kita diberikan amanah supaya mendidik dengan baik. Itu tugas kita. Gitu. Nah makanya hari ini alhamdulillah saya bisa bersyukur nih dalam kondisi meskipun masih lelah karena saya punya tanggung jawab besar. Jangan saya ingin menjadikan teman-teman itu lain dengan kemas sebagai kemas. Saya terus banget kemarin ketika lihat di sana kan, jadi saya punya target. Semua orang punya target itu enggak? Di sini siapa yang punya target? Saya itu terus punya. Makanya saya juga pengen kalau saya udah jadi master, saya paling saya akan jadi master. Saya udah rancang, saya udah kerja semua dengan istri saya. Istri saya tak suruh nangani yang ini, saya yang ini kan gitu kan. Nah, makanya di sini belum ada yang bisa saya andalkan enggak. Apapun belum bisa, makanya saya turun sendiri. Ya. Saya ingin menciptakan leader-leader besar di sini. Amin. Itu apa? Menjadi cikal bakal ikon daripada orang-orang top leader di Tangerang untuk dibuat mungkin setahun 2 tahun kemudian atau nanti suatu saat akan menjadi top leader di dunia kan enggak? Amin. 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 Karena kita nanti akan dijadikan leader top dunia. Dari Indonesia ya istilahnya kalau di situ lahir 5 orang apa nggak bakat benar. Betul, Bisa Pak. mengibarkan merah putih kita di sana sebagai top leader. Dia sudah dilihat oleh orang mancanegara. Dan saya pada waktu rekrut saya bangga bisa mengibarkan bendera putih sebagai orang yang punya prestasi sejajar dengan orang-orang Eropa kan gitu. Jadi kesempatan itu ya teman-teman yang berjuang bareng-bareng benar. Karena kalau kita ini ibaratnya prinsip gini, Anda maju nggaknya saya tetap maju. Terus saya presiden di sini. Gitu. Karena kalau ada mental pebisnis, saya mental seorang leader. Nah, Anda pun sama. Jadi kalau kita tanyakan kepada Pak Edi sukses nggak? Saya tak jamin cuma ya atau tidak. Iya. Kalau saya membuat pertanyaan ini, Pak Edi kalau istilahnya apa? Pak Edi mau menjadi wanita, kalau ada 3 pilihan, Pak Edi mau jadi wanita atau pria atau satu lagi, kan sudah nggak ada pilihan juga. Iya. Saya mau jadi Pak Haji. Jadi hidupnya ada 2 pilihan saja, mau sukses atau tidak, mukanya atau tidak. Betul. Cuma itu pilihan. Gitu. Nah, makanya di sini saya cari-cari memberikan motivasi supaya kita punya mindset kelasnya biar kelas sukses, kelasnya biar maju. Betul, Pak. Jangan sampai mindset tradisional itu pakai terus. Ya ada mindset yang untuk berperilaku boleh dilakukan, ada kode etik, ada norma moral atau norma agama kan ada. Tapi kalau dalam bisnis itu ada rumus matematika yang jelas. Tidak ada toleransi, kemudian sukses tidak bisa. Oh saya alasannya tidak bisa dihitung dengan alasan. Harus pasti. Nah, mungkin di sini saya ingin menjelaskan produk ya, Mas, yang paham produk ya. Ya, masih baru ya. Kalau itu luar biasa, berarti sudah ada kalau orang sukses kan produk nggak ada di sini. Saya selalu penting kasih
Ini full bawa semua nih. Nah, gini, kita ini sebenarnya gini, salah satu fondasi kekuatan bisnis dimulai dengan penggerak, betul ya? Jadi produk itu sebenarnya sebagai penggerak bisnis saja, tapi yang mau menjadikan kita bisnis strateginya, betul nggak? Ya. Ini cuma penggeraknya saja. Gitu. Makanya yang ditawarkan ada mau sukses nggak? Saya punya ada produk baru, ya kan? Kami investasi, kamu ambil basic, kamu coba produknya, terus kamu coba produk, kamu ceritakan. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Bukan mencari orang sukses. Kapan kita mau sukses kalau kayak gitu? Ya kan? Orang bisnis jaringan itu adalah kita sendiri adalah pelaku konsumennya. Bukan kita nyari orang sakit, bukan. Kita pelaku. Jadi kita coba kita ceritakan nggak? Oh mama saya sakit, juga tetangga saya sakit. Gitu. Jadi kalau Muhammad Ahmad punya 1000 orang yang punya pola pikir begitu, bisa jalan nggak? Jalan. Ini baru Tangerang juga. Kalau Pak Edi punya 100 orang di Papua, 100 orang di Kalimantan, 100 orang nanti mungkin di Hong Kong, Ya. di Malaysia, berapa kekayaan kita? Betul Pak. Betul. Kita membangun kekayaan melalui cerita. Tapi ceritanya jangan terletak. Cerita kepada orang yang punya potensi kok mengembangkan, jangan orang sakit dia kan begitu ditempel gimana bu, nggak ada rasanya. Selesai cerita kita juga. Nah, di Tangerang ini saya yakin saya dari 100 member mungkin bisa saya. Asal bagaimana cara menawarkan itu yang memang memberikan nilai. Jangan mereka kondisikan untuk kita dulu, kita dulu bekerja untuk jangka panjang, bukan untuk hari ini kan. Jadi kita jualan satu bar alhamdulillah lumayan dapat satu bar, habis itu terus tidur. Kapan bisnis berjalan? Lebih baik membuat satu orang, kan? Yang nanti akan mempengaruhi 1000 orang, yang akan melahirkan 1000 orang, betul nggak? Ketimbang cari orang satu dan jualan satu pak. Itu filosofinya, tapi kan kita bisa jalankan dua-duanya kan, di mana kebutuhan orang kan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini salah satunya tadi sudah saya jelaskan, ada ranking produknya sudah teruji, baik pengguna produk maupun kepuasan pemakai produk. Kita menggunakan produk, kepuasan pelanggan 98%. Artinya produk ini sudah diakui, tentang mutunya sudah diterima bangsa pasarnya. Nah, kalau cara legalitas jangan diragukan karena sudah FDA-nya sudah ada. Jadi lembaga pengawasan produksi obat dan makanan dunia sudah FDA. Ini sudah ada. Ini adalah dunia FDA ini. Ini. Dan di sini secara mutu sudah dilindungi oleh ISO. Mengenai mutu, jaminan mutu kan. Nah, di sini juga sudah diberikan sertifikasi paraben free, jadi tidak ada bahan kimia sedikit pun. Jadi tidak ada kimianya. Nah, ini di sini juga ada sertifikasi keamanan, yaitu sertifikat halalnya. Secara kesehatan sudah dijamin dari sini. Masa sertifikat halal saya doang? Itu jualannya kepada negara di Indonesia saja. Tidak. Dan memberikan pengawasan atau memberikan sertifikat legalitas sertifikat halal bukan Indonesia, asal dia langsung halalnya dari bahkan dari Irak juga. Irak tuh namanya bisnis rumah marketing, kita join bisa dikejar dulu, tapi Muhammad bisa masuk ke sana. Bahkan pada waktu memulai menawarkan bisnis di negara Irak, sampai yang menawarkan di tangkap di perbatasan pakai onta pun masih bisa di ini. Akhirnya apa, dia bolak-balik naik pesawat kapalnya. Tapi sekarang dengan kesulitan yang tinggi bisa menjadi sampai luas. Kita ini mau bisnis terlalu mudah, makanya nggak bisa. Di Meksiko itu harus dibuka, prosesnya harus dibuka juga, nggak boleh segel-segel tutup. Karena di sana apa? Bandit-bandit narkoba, bandit-bandit istilahnya yang namanya bisnis barang-barang haram itu sudah biasa. Bunuh-bunuhan sudah biasa. Di Meksiko maka dibuka itu.
Tapi ada lain Demon Master yaitu Victor Garcia di Meksiko. Berarti di Meksiko juga ada ini Pak, ya? Ada dipasarkan sama ya? Sudah ada di Meksiko, di Itali, bahkan penggunanya artis-artis Hollywood. terkenal. Kalau nanti saya mau minta videonya disebutkan, paksa foto model yang pakai foto. Kenapa? Salah satu kolagennya cukup ditempel saja. Dan nanti makanya Mr. Antonius Mindi itu dari Kali kan, dalam waktu nggak nyampe 6 bulan udah pro master. Sampai 6 bulan. Dia mana dulu? Jadi kita ini sekarang terlalu mudah di sini, nggak ada tantangan. Di Meksiko, ibaratnya kan sindikat narkoba kan menjual sampai segitu. Di Kolombia, negara-negara yang kayak gitu. Di Amerika, kan? Negara Amerika kurang gimana sih tingkat kesadaran kesehatan? Sekarang udah buka kantor di Amerika, kemarin sampai Wah, berarti bisa ngembangin di Amerika nih. Emang punya link ke sana? Teman-teman saya. sebenarnya kita tuh paling enak loh hidup di negara kita ini dengan kita biaya personal rupiah, income-nya dolar, bener nggak? Enak nggak? Tapi kenapa sih kayaknya tuh bingung saya juga. Padahal saya tuh mau bisnis ini di awal kayaknya gimana ya, nggak saya pikirin bener. Dan jadi beginner pun saya beberapa bulan, 2 bulan gitu. Nah itu karena di sini memang ya tadi banyak mafia MLM yang manikin dibilang MLM kan, Ya. katanya orang itu sudah terkontaminasi harus Betul. jadi rusak. Nah makanya kita nanti akan menjadi cikal bakal orang yang benar-benar punya sebuah potensi usaha yang benar, yang memberikan sebuah pembuktian, enggak? Nah, makanya ini tugas kita sebenarnya. Kita harus menjadi orang yang berani